Kabar buruk dari jeda internasional, Calhanoglu dan Barella alami cedera. Kabar buruk tiba yang tidak diharapkan tiba untuk Simone Inzaghi dan publik Inter. Laporan dari dua sumber berita mengonfirmasi bahwa Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella mengalami cedera selama jeda internasional. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Barella mengalami cedera yang diketahui setelah laga kontra Belgia. Analisa awal cederanya berfokus pada fleksor paha kanannya. Sementara untuk Calhanoglu, sumber berita Turki, ABC Gazetesi mendapat konfirmasi langsung dari si pemain bahwa ia merasakan nyeri di tempat yang sama dari cedera yang membuatnya melewatkan 4 pertandingan Inter sebelumnya. Inter sebagai pihak klub menunggu rilis resmi kondisi keduanya, dan tentu berharap tidak ada yang parah dan bisa bermain saat tim menghadapi Hellas Verona. Laporan keuangan terbaru Inter menunjukkan Frattesi menjadi akuisisi termahal klub. Laporan keuangan terbaru Inter telah memberikan indikasi pengeluaran yang harus dikeluarkan klub untuk memperkuat skuad, dengan Davide Frattesi khususnya terbukti menjadi akuisisi yang mahal. Seperti yang dilaporkan dalam surat kabar Gazzetta dello Sport, neraca keuangan Nerazzurri telah menunjukkan pengeluaran yang signifikan selama setahun terakhir. Gelandang Frattesi adalah pemain termahal sejak musim panas 2023, dengan Inter merogoh kocek hampir 31,38 juta euro untuk pemain tim nasional Italia itu dari Sassuolo. Biaya penandatanganan Benjamin Pavard memiliki bandrol harga yang sama ketika bergabung dari Bayern Munchen pada awal musim lalu. Dengan Nerazzurri mengeluarkan biaya total 31,28 juta euro untuknya, sementara itu, bek sayap Carlos Augusto bergabung dari Monza dalam kesepakatan senilai 13 juta, sementara transfer yang dianggap paling memberatkan keuangan Inter adalah membawa kembali Marko Arnautovic ke klub dari Bologna musim lalu. Pemain depan Austria itu tidak banyak memberi pengaruh dalam periode keduanya di Stadio Giuseppe Meazza, tetapi sangat membebani neraca keuangan dengan biaya total 11 juta euro. Pemain yang direkrut pada musim panas Piotr Zielinski juga tercatat menghabiskan biaya sebesar 2,1 juta untuk Inter setelah bergabung menyusul berakhirnya kontraknya di Napoli. Semua kesepakatan di atas masih di bawah manajemen Suning Group, belum di bawah Oaktree Capital. Torino incar Joaquin Correa untuk gantikan Dufan Zapata yang cedera. Torino tengah bersiap mencari pengganti striker andalan mereka, Dufan Zapata, yang harus absen lama akibat cedera serius. Klub asal Turin itu dilaporkan mengincar penyerang Inter Milan, Joaquin Correa, sebagai penggantinya pada bursa transfer Januari mendatang. Zapata, yang mengalami cedera ACL saat menghadapi Inter Milan pada Oktober lalu, diperkirakan akan absen hingga akhir musim. Kondisi ini memaksa Granata untuk segera mencari pengganti guna menjaga daya saing mereka di Serie A. Seperti yang diberitakan oleh La Stampa via Internews, Correa muncul sebagai kandidat utama untuk menghentikan Zapata. Correa kesulitan mendapatkan menit bermain di Inter Milan musim ini dan masa kontraknya akan berakhir pada musim panas 2024, membuat kepindahan di Januari menjadi semakin realistis. Correa, yang bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio, tidak lagi menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Simone Inzaghi, dengan menit bermain yang sangat terbatas. Penyerang Argentina berusia 30 tahun itu mungkin menyambut baik peluang untuk bergabung dengan Torino, yang bisa memberinya peran lebih besar. Torino saat ini sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan Inter untuk merekrut Correa lebih awal pada Januari, tanpa harus menunggu hingga kontraknya habis di musim panas tahun depan. Meski demikian, Granata juga mempertimbangkan opsi lain, termasuk Christian Kouame dari Fiorentina, Musa Barro yang bermain di Alta Awon, dan Giovanni Simeone dari Napoli. Salah satu yang bisa menjadi rintangan bagi Torino merekrut Correa adalah menemukan formula transfer yang cocok, karena harus menyesuaikan anggaran transfer mereka. Apabila Torino berhasil mendatangkan Correa, langkah ini tidak hanya akan memperkuat lini depan mereka tetapi juga memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk menghidupkan kembali karirnya di Serie A. Inter Milan bertekad lepas Arnautovic pada jendela transfer Januari. Inter Milan dikabarkan tengah mencari cara untuk melepas striker asal Austria, Marko Arnautovic, pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain berusia 35 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana utama Nerazzurri. Menurut laporan dari calciomercato.com, Inter ingin segera menjual Arnautovic yang semakin terpuruk musim ini dan berada di bawah Mehdi Taremi dalam persaingan untuk menjadi pelapis bagi striker inti reguler, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sejauh musim ini, Arnautovic hanya tampil 4 kali di Serie A dan penampilannya di Liga Champions melawan Young Boys dinilai mengecewakan setelah ia gagal mengeksekusi penalti. Manajemen Inter sudah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak Arnautovic yang berakhir pada musim panas 2024.
Oleh karena itu, mereka berupaya melepasnya lebih cepat bersama Wakin Korea demi membebaskan ruang dalam anggaran gaji. Langkah ini juga dilakukan untuk memungkinkan Inter meminjam Federico Chiesa dari Liverpool, yang saat ini menjadi target utama mereka. Namun, proses kepindahan Arnautovic tidak semudah yang dibayangkan. Karena tuntutan gaji pemain yang mencapai 2 juta euro net per tahun, Inter kemungkinan harus memberikan subsidi untuk membantu klub lain menanggung gaji pemain ini. Selain masalah gaji, Inter juga menghadapi tantangan lain untuk menghindari kerugian dalam neraca keuangan mereka. Nerazzurri perlu menjual Arnautovic dengan harga minimal 2,75 juta euro. Hal ini diperlukan karena Inter mengeluarkan biaya transfer sebesar 10,9 juta euro saat memboyongnya dari Bologna pada 2023. Meski kepergiannya tampak mendesak, Inter harus hati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Menjual Arnautovic di harga yang tepat akan menjadi kunci agar klub tetap sehat secara finansial, sekaligus memungkinkan mereka merekrut striker baru untuk memperkuat skuad yang tengah bersaing di berbagai kompetisi musim ini. Inter Milan telah jalin kontak dengan Chiesa. Keterkaitan antara Inter Milan dengan Federico Chiesa belakangan ini bukan isapan jempol belaka. Kedua kubu dikabarkan tengah bernegosiasi. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Marco Barzaghi dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip oleh FC Inter 1908 it. Federico Chiesa, yang sebelumnya dikaitkan dengan Inter dan Roma saat masih berseragam Juventus, akhirnya hijrah ke Liverpool pada musim panas lalu dalam kesepakatan senilai 12 juta euro. Namun sejak pindah, penyerang sayap berusia 27 tahun itu kesulitan menampilkan performa terbaiknya akibat masalah cedera, bahkan hanya mencatatkan satu penampilan sejauh ini di Premier League. Menurut Barzaghi, situasi ini membuka peluang bagi Inter untuk kembali mencoba merekrut Chiesa. Namun, Nerazzurri tidak ingin mengeluarkan biaya penebusan sebesar yang dikeluarkan Liverpool dan lebih memilih opsi peminjaman selama 6 bulan dengan klausul pembelian opsional. Kami telah memverifikasi adanya kontak antara Chiesa dan Inter, seperti yang juga dilaporkan oleh rekan saya Alvio Musmara, ujar Barzaghi. Inter terus memantau situasinya dan memahami masalah yang ia hadapi di Liverpool. Tetapi, mereka tidak ingin mengambil risiko besar. Mereka hanya akan mempertimbangkan peminjaman 6 bulan dengan opsi pembelian di bawah 12 juta euro, meski karir Chiesa di Juventus dan Liverpool dibayangi oleh cedera. Kualitasnya tidak diragukan ketika ia fit sepenuhnya. Chiesa dikenal dengan kecepatan, dribble tajam, dan visi bermain yang cemerlang, yang dapat memperkaya lini serang Inter. Inter Milan terus menanti peluang terbaik untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tanpa melanggar batasan finansial mereka. Federico Chiesa mungkin saja menjadi rekrutan kunci jika rencana ini berjalan mulus. Pelatih Kanada bahas masa depan Jonathan David dan soal menit bermain Buchanan di Inter Milan. Pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, membahas tentang dua bintang utama di skuadnya, yakni Jonathan David dan Tajon Buchanan. Dalam sesi wawancara dengan TSN, Marsch mengulas tentang minimnya menit bermain Buchanan di Inter Milan, hingga masa depan David yang diperkirakan akan menjadi salah satu transfer paling menarik di musim panas mendatang. Jonathan David bakal meninggalkan Lille pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer setelah menjadi salah satu striker paling produktif di Ligue 1 Prancis, dengan klub-klub top seperti Inter Milan dan Juventus dikabarkan tertarik. David memiliki berbagai pilihan menarik yang dapat menentukan langkah besar berikutnya dalam karirnya. Namun, Marsch menekankan pentingnya pilihan yang cermat. Banyak pemain sebelumnya pernah meminta pendapat saya soal transfer, tapi pada akhirnya itu adalah keputusan mereka, ujar Marsch, seperti dilansir Fkinternews. Untuk Jonathan, yang terpenting adalah dia memilih klub di mana dia bisa bermain secara reguler. Tidak ada gunanya pindah ke klub besar tapi tidak mendapatkan waktu bermain. Marsch juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas unik David. Jonathan adalah pemain dengan kecerdasan luar biasa, mungkin yang paling cerdas yang pernah saya latih. Dia memahami perannya di lapangan dengan cara yang luar biasa. Gol-golnya tidak hanya soal teknik atau kecepatan, tapi juga tentang kecepatan berpikirnya, yang jauh di atas pemain lain di lapangan. Sementara itu, Tajon Buchanan menghadapi situasi pelik di Inter Milan. Minimnya waktu bermain membuat posisinya di klub dipertanyakan, terlebih lagi, masalah cedera yang membuatnya absen begitu lama semakin menyulitkannya untuk mendapat tempat di posisi bek sayap Inter. Meski telah pulih, ia masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran dan performanya, namun, Marsch tetap mendukung penuh sang pemain, dia baru kembali, kata Marsch. Yang selalu saya katakan adalah, Anda harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama, setiap pertandingan, setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk menunjukkan nilaimu. Di level klub maupun tim nasional, Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah seorang profesional yang siap melakukan segalanya. Marsch juga memahami bahwa keputusan karir seorang pemain tidak hanya soal sepak bola, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari pilihan karir, keluarga, hingga keuangan.
Semua ini memengaruhi apa yang terbaik bagi seorang pemain muda. Cedera, Gudmundsson targetkan pulih saat laga Fiorentina versus Inter Milan. Striker Fiorentina, Albert Gudmundsson, sedang dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang dialaminya sejak pertengahan Oktober lalu. Pemain asal Islandia ini menargetkan untuk kembali merumput pada laga besar Serie A di pekan ke-14 melawan Inter Milan pada 2 Desember mendatang. Seperti dilaporkan oleh Corriere Fiorentino via Internews. Gudmundsson menjalani program rehabilitasi yang intensif untuk mempercepat proses pemulihannya. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, pemain berusia 27 tahun ini diperkirakan akan bergabung kembali dengan sesi latihan penuh Fiorentina minggu depan. Fiorentina memiliki jadwal padat sebelum laga kontra Inter, termasuk pertandingan tandang melawan Como di Serie A dan Pavos di ajang Liga Konferensi Eropa. Sejak mengalami cedera, Gudmundsson telah melewatkan 4 pertandingan terakhir La Viola di Serie A. Absennya striker ini terasa signifikan mengingat dampaknya yang besar di awal musim. Ia mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan pertamanya, menunjukkan betapa penting perannya di lini depan Fiorentina. Gudmundsson bergabung dengan Fiorentina pada musim panas lalu setelah tampil gemilang. Bersama Genoa musim sebelumnya, mencetak 14 gol dan menyumbang 4 assist. Kembalinya Gudmundsson dari cedera akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Vincenzo Italiano, yang membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan Eropa.